Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Selamat datang di video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting untuk kita pelajari, yakni materi kelas 6 bab 7, indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga video kali ini bisa membantu Anda memahami konsep-konsep dengan lebih mudah. Yuk, mari kita pelajari bersama-sama. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang makna beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang penting dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Memahami makna dan konsep ini akan membantu kita menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan melihat pengertian qada dan qadar. Qada berarti ketetapan, keputusan atau hukum Allah yang berlaku atas seluruh alam semesta. Sedangkan qadar adalah kehendak dan takdir Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Nah, sekarang kita akan melihat apakah hubungan antara qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sedangkan qadar adalah kehendak Allah yang diwujudkan dalam bentuk takdir bagi manusia. Keterkaitannya adalah qada dan qadar adalah dua konsep yang saling berkaitan, di mana qada adalah ketentuan dan qadar adalah pelaksanaannya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita akan melihat landasan teologis qada dan qadar. Landasan yang pertama adalah Al-Quran. Konsep qada dan qadar didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu. Landasan yang kedua adalah hadis. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keyakinan terhadap qada dan qadar. Kemudian landasan yang ketiga adalah ijma ulama. Para ulama Islam sepakat bahwa iman kepada qada dan qadar adalah salah satu rukun iman yang wajib diyakini. Sekarang anak-anakku sekalian, apakah tujuan daripada beriman kepada qada dan qadar? Tujuan beriman kepada qada dan qadar yang pertama adalah meningkatkan ketaatan. Iman kepada qada dan qadar akan mendorong seseorang untuk taat dan patuh pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesabaran. Menerima apa yang telah ditetapkan Allah dengan sabar dan ikhlas akan menumbuhkan keteguhan hati. Yang ketiga adalah menguatkan kepasrahan. Keyakinan pada qada dan qadar akan membuat seseorang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan melihat apakah hikmah di balik qada dan qadar. Hikmah yang pertama adalah menguatkan iman. Memahami qada dan qadar dapat menambah keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah menumbuhkan kasih sayang. Menerima qada dan qadar dengan ikhlas akan menumbuhkan
menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Hikmah yang ketiga adalah memaknai kehidupan. Keyakinan pada qada dan qadar akan membantu kita memahami makna dan tujuan hidup. Selanjutnya kita akan melihat implikasi daripada beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah sikap tawakal. Menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Sikap yang kedua adalah optimisme. Percaya bahwa Allah telah menetapkan yang terbaik bagi hamba-Nya. Sikap yang ketiga adalah ketenangan. Menerima segala ketentuan Allah dengan hati yang lapang dan rela. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, bagaimana peran manusia dalam qada dan qadar? Peran manusia dalam qada dan qadar dapat dilihat dalam 3 bentuk. Yang pertama, usaha. Manusia diwajibkan untuk berusaha dan berikhtiar dalam menjalani kehidupan. Yang kedua adalah berdoa. Menyertakan doa dalam setiap usaha merupakan bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah pasrah. Menerima dengan ikhlas segala keputusan Allah setelah melakukan usaha maksimal. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita akan melihat contoh penerapan qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengalami kecelakaan, maka kita harus bersabar dan menerima dengan ikhlas ketika menghadapi musibah atau kecelakaan. Ketika kita mengalami sakit, maka kita harus berikhtiar untuk berobat, namun tetap menyerahkan hasil kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah merasa sukses, maka kita harus bersyukur dan tidak sombong atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menggapai cita-cita, maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagai penutup, maka marilah kita senantiasa memperkuat iman kepada qada dan qadar dengan cara yang pertama, pelajari, terus mempelajari dan memahami konsep qada dan qadar melalui Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Yang kedua, praktikkan, menerapkan keyakinan pada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari dengan tawakal, sabar, dan ikhlas. Dan yang ketiga adalah amalkan, mengamalkan ajaran qada dan qadar dalam bentuk ketaatan, kepasrahan, dan peningkatan kualitas diri. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini hingga akhir. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan memudahkan Anda dalam memahami topik ini. Jangan ragu untuk berlatih lebih banyak dan terus bereksplorasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.